tentang choosing the right friends gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak gitu. Iya. Oke. Kayak yang bulan lalu kita mau coba bagi kelompok gitu ya. Jadi kita ada 20 berapa ini ya? 21. Biar satu kelompok 4 aja. Coba hitung berarti 5 ya. Berarti nanti ada yang 5 orang. Oke. Ya. Siapa yang nggak ada bulan lalu itu siapa? Christopher, Feren, Grisela yang bulan lalu nggak punya kelompok. Oh nggak datang. Oh ya, berarti belum punya kelompok kan? Oh, oh ya. Oke, ya udah kita hitung deh kelompok baru deh, berhitung sampai 5 berarti ya. Mulai dari siapa? Mulai dari Chandra atau Irwin? Oke, 1. Tuh. 5. 3. Ya. Kalau kayak gitu tinggalin aja temennya kayak gitu itu. Gak bener itu, udah gak bener itu. Ya. Saya salah satunya ada bahasa tentang itu. Temennya suka menipu. Oke. Oke. Berapa tadi? 3. 3. 1. Oke. Oke, silakan. Karena tempatnya agak eng, jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tuh. Bahasannya dulu orang mana yang ada bocor gak? Apa yang bocor? Baterainya. Enggak harusnya. Coba. Oh nggak tahu. Aku lagi nggak ngecas soalnya. Emang bocor itu baterainya? 85. Emang kamu nggak ada charger, nggak bisa sambil ngecas? Hah? Bukan, lebih ngecas HP. Apa itu? Apa? Komputermu yang lagi dicas kan? Terus? Atau entah kenapa lagi banyak ini. Emang nggak ada colokan lain? Nggak ada, aku USB-C. Terus ini chargernya laptopmu? Tahu. Oh iya, kurang gede mungkin stroke-nya. Jadi. Hah? Iya, terus kenapa nggak digedein? Oh, kalau pakai charger HP, kalau pakai charger laptop nggak bisa masuk ngecas. Kalau ngecas, cuma entah kenapa ini gede-gede gitu. Hah? Emang iya? Masuk. Iya. Di aku juga susah karena bentuknya T begitu. Iya kan, makanya. Udah T juga. Ini bisa ya? Ini nggak tahu. Ini buat ngecas sih. Ini buat ngecas. Adaptor. Apa? Adaptor. Nggak tahu, nggak pernah pakai sih sebenarnya. Asu ya. So, udah ya, udah kekumpul semua ya. Oh, itu satu kelompok itu. Oh, 2. Oh, oke. Oke. Kenapa? Oh, kalau collab. Oh, oke. Ya udah. Oke ya. Ini udah ya satu kelompok. Oke, coba di antara kelompok kalian ada yang belum kenal nggak? Udah. Ini udah kenal semua. Oke. So, nah, apa yang akan kita lakukan gitu ya? Apa yang kita lakukan? Sebelumnya kita mau siapin buat drama. Kok nggak mau sih? Ulang deh. Oke. Banyak PPT-nya kok, masa nggak ada materinya? Kok jangan ngintip kalian. Oke, so hari ini kita temanya sebenarnya agak cukup triggering gitu ya. Jadi choosing the right friends. Aku pun sendiri juga bertanya-tanya apakah aku udah
cukup memilih teman yang baik begitu ya. Maksudnya aku sendiri juga terus belajar untuk hal itu begitu ya. Jadi bagian ini pun juga terus menjadi buatku sendiri gitu ya. Jadi bagian pergumulan secara pribadi juga gitu. Ketika memikir tentang hal ini begitu ya, memilih teman yang benar begitu kan. Ini aku okein dulu. Mana sih? Nah, ketika gimana memilih teman yang benar gitu ya, ada beberapa titipan pertanyaan dari para donatur gitu kan. Untuk apa yang mesti iya kan, donatur yang boleh ngatur kan gitu. para pemegang saham utama gitu kan. Gimana 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 kita beberapa pertanyaan yang akan kita coba alokasikan waktu bersama untuk memikirkan tentang apa yang mati-mati begitu. Nggak panas ya. Dan ada ini. Nah, ini teman yang baik nih contohnya. Thank you. So, ya, apa yang kita coba sama-sama lihat? Pertama, ini menjadi hal yang personal dulu sebelum nanti kita akan lihat di dalam kelompok. Kalian bisa catat di dalam handy, catatan, buku, apapun kalian yang kalian punya untuk kalian bisa mencatat. Ya namanya teman begitu ya. Coba kalian bisa tuliskan pertama 4 nama Freundekreis kalian gitu ya. Wah ini agak kaget, 4 itu kok banyak ya. Wah ini harusnya. So dari urutan itu kira-kira berarti kan kalian ingat tuh kalau udah memberi pengaruh kan. Nah coba dalam hal yang cukup singkat aja misalnya di catatan kalian itu misalnya si Agus tuh kira-kira ngasih pengaruh apa gitu. Nah udah. Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Matius, Markus, Lukas, Amsal. Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Nah, kali ini kita baca bergantian, cuman bergantiannya adalah per kelompok, gitu ya. Jadi mulai dari sini 13, 14, 15, 16. Jadi muter per kelompok gitu ya, muter per kelompok dari kelompok 1. Oh. Iya, pakai ya dulu ya. Bukan, tugasnya ayat yang kalian dapat jadi yel-yel. Enggak gitu. Isinya lah. Oke ya. Apa namanya? Coba mulai dari kelompok 1 boleh. Udah mulai coba. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Waduh, udah ada perpecahan ini baru juga mau disatukan ya. Balik lagi ya? Iya ya. Kita mencemooh menimpa orang yang mereka tidak. Tapi siapa mengindahkan beratnya jadi aman. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mantap, thank you. So, iya aku baru nyadar ini nggak ada ceweknya sendiri ya kelompok ini ya.
Oke. Nah, em, dari apa yang dicatat di dalam Amsal 13 ini, kalau tadi kita ajak sama-sama baca dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, kita bisa perhatikan gimana penulis Amsal itu menempatkan bahwa kehidupan kita itu nggak terlepas dari lingkungan sosial kita, begitu ya. Ada hal-hal yang kemudian disampaikan oleh penulis Amsal, di mana dia sampaikan di dalam bagian-bagian itu tentang kategori-kategori orang-orang yang di dalam beberapa kata positif, misalnya akal budi, orang-orang yang cerdik, misalnya orang-orang yang bijak, gitu kan, atau orang-orang yang dikatakan dimulai dari 13-nya, yaitu orang-orang yang taat pada perintah, yaitu firman, dan juga orang yang meremehkan firman itu. Baru kemudian diteruskan ada berbagai macam perbandingan yang disebutkan oleh penulis Amsal tentang bagaimana keadaan orang-orang yang hidup di dalam kondisi yang demikian. Sampai kemudian dalam bagian yang ke-20, ayat yang ke-20 maksud saya, disampaikan oleh penulis Amsal itu yaitu siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam kondisi ini penulis Amsal membawa atau memberikan satu ingat-ingatan kepada kita soal pergaulan, soal pertemanan, soal lingkungan sosial, di mana kita banyak juga menghabiskan waktu-waktu kita di sana gitu. Tadi beberapa kalian udah mulai share gitu kan tentang pengaruh apa yang kalian coba pikirkan lagi gitu ya dari teman-teman yang kalian tadi udah tuliskan. Tadi saya coba urutkan, ada orang-orang yang punya impact yang begitu besar, atau mungkin kalau nggak bisa ngurutkan mungkin nggak apa-apa, tapi paling nggak dari 4 nama itu minimal ada impact-impact yang terjadi di dalam kehidupan mereka, termasuk diri kalian sendiri pun, ya walaupun saya ajak agak pede aja dulu begitu ya untuk menunjukkan impact apa, ya saya maksudkan adalah impact itu atau pengaruh itu nggak melulu yang positif begitu ya, nggak apa-apa di dalam misalnya kelemahan atau di dalam keterbatasan kita mengakui misalnya di dalam sharing kelompok bahwa oh ternyata kok pengaruhku selama ini pengaruh yang cukup negatif ya, atau yang kurang atau nggak bisa dibilang baik juga begitu ya, di mana kok banyak teman-temanku setelah berteman sama aku jadi ikutan malas kayak aku gitu misalnya kayak gitu dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa begitu ya. Bukan kita bagian untuk menjudge satu dengan yang lain di dalam kelompok yang terbentuk saat ini, tapi paling enggak untuk kita mulai menakar begitu ya, seberapa pengaruh yang teman sudah berikan, saya terima dari teman, atau yang saya baik sadari atau enggak sadari misalnya, tercermin juga dalam kehidupan pertemanan saya begitu. Yang mana saya memberi pengaruh juga kepada mereka terlepas dari pengaruh itu positif ataupun negatif. Tetapi paling tidak dari itu semua kita menyadari gitu kan. Dari setiap kita bisa menangkap gitu ya. Kita bisa yes-kan begitu ya bahwa oh ada loh pengaruhnya teman ke aku begitu ya. Entah itu yang besar banget, entah itu yang kecil banget gitu ya. Ada teman-teman yang misalnya aku nggak tahu di sini ada yang share nggak bahwa karena dari teman kalian bisa terus kemudian jadi percaya kepada Kristus begitu ya, jadi bertobat atau jadi sungguh-sungguh gitu ya ikut Tuhan gitu ya, sangat puji Tuhan dengan itu semua begitu. Atau mungkin mohon maaf sebaliknya, justru dengan teman-teman itu misalnya yang kalian tuliskan tadi gitu, ada teman-teman yang justru membawa saya jauh dari Tuhan dan rasa-rasanya kebanyakan bisa jadi dari kita itu nggak menuliskan nama mereka yang membawa saya jauh dari Tuhan gitu di dalam liste kita gitu. Karena bisa jadi kita nggak anggap lagi sebagai teman gitu. Bisa jadi kita nggak tahu. Agaknya terkesan cukup jahat begitu ya. Nah, dari sini apa yang kita coba telusuri bersama-sama, saya mau ajak kita untuk kembali memperhatikan tentang bagaimana penulis Amsal mengingatkan siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Artinya pengaruh daripada lingkungan sosial, lingkungan pertemanan kita juga akan memberi dampak yang luar biasa. Dan ini firman Tuhan yang menyatakan itu. Belum lagi Paulus, nanti kita juga akan lihat dalam 1 Korintus pasal 15, di sana menunjukkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik begitu. Dan itu nyata begitu terjadi. Dan dari situ yuk kita sama-sama di dalam kelompok sekali lagi gitu ya. Coba kalian diskusikan bersama gitu ya. Diskusikan bersama, kali aja ada perbedaan di antara masing-masing di kelompok ini. Apa sih sebenarnya yang kalian bisa artikan sebagai teman gitu. Friend gitu. Nah, gitu. Nanti diteruskan karena apa? Karena enggak benar-benar ini justru bisa dilanjutkan. Jadi gini, karena udah juga kan. Nah, sambil tadi pause
Jadi disambungnya begini. Kalau tadi kalian mengartikan teman, aku mulai curi-curi dengar begitu ya. Kalian sampaikan beberapa hal yang sebenarnya nyambung ke pertanyaan keduaku, yaitu apa? Apa yang kemudian bisa jadi kriteria orang yang bisa jadi teman kamu? Itu pertanyaannya. Oke, lanjutin. Jadi apakah kemudian dari kriteria itu haruskah kemudian kita, kan ini konteksnya kita sebagai satu persekutuan kan? Konteksnya sebagai satu persekutuan, apakah haruskah kemudian kita berteman cuma sama yang Kristen aja gitu? Nah, coba gimana? Tambahkan lagi, kalau yang tadi ke pause, lanjutin lagi dulu, terus tambahin pertanyaan ini dulu. Cukup common gitu ya, yang kalian obrolin di dalam kelompok kalian, ada yang boleh share 1-2 kelompok misalnya? Yang pertanyaan kedua. Sebelum ada pertanyaan ini. Tidak. Kok nggak mau? Oke. Nah, sekarang ke sini dulu. Ya, udah. Ya, oke. Coba sekarang ke sini dulu, kriteria orang yang bisa jadi temen gitu ya. Di kelompok kira-kira kalian ada yang cukup common nggak? Atau semuanya beda-beda? Iya. Cuman beneran deh, kelompok ini nggak ada sisi sudut pandang dari ceweknya, agak kasihan gitu. Ini iya, makanya setelah aku tadi ikut dengar, oh kok kelompok ini agaknya agak gimana? Ya udah lah ya, nggak apa lah ya. Emang kalian destined untuk inilah. Oke, ya udah. Kaset Ibin loh, susah mengenali cewek nanti. Oke, dari kriteria itu ada 1-2 kelompok misalnya yang kalian rasa cukup common dari kriteria untuk bisa jadi teman. Kriterianya punya common world. Common world, oke. Atau common ground gitu ya. Enggak lah, common enemy bisa jadi kan belum tentu berteman. Ya. Musuhmu itu teman. Berarti masuk. Walaupun sama kalahin dulu gitu ya. Oke, sama kayak Kaido sama Big Mom gitu. Musuhan sama Luffy gitu ya. Oh iya. Enggak apa-apa lah, aku big fans One Piece. Oke. Jadi tadi common world gitu ya. Ada lagi misalnya dari tapi aku bisa ngambil kesimpulan kayak ketika kita dalam proses menganggap seorang sahabat, ketika kita bareng sama dia atau teman dia sahabat teman, tapi ketika bareng sama dia kita bisa jadi lagi. Oke. Oke. Bisa terima. Tapi kita temannya teman doang, bukan sahabat. Oke. Oh, beda. Oke. Jadi semua yang kalian share tadi argumen hanya di ada juga. Oke. Iya. Kan aku kasih quote unquote kan. Iya. Saya kalau aku mau tulisin ini jadi banyak nanti. Oke, yowes, nggak apa-apa. Next ada yang mau coba share? Kelompok cowok-cowok doang ini gimana? Standar dong. Standar itu gimana? Minta nomor gitu. Oke. Dan kita ada keberatan untuk mengulang kegiatan lagi. Paling basic ya. Oke. Ada dari 2 kelompok ini mau tambahin yang kira-kira beda? Oke. Kenalan, tapi pokoknya Instagram akun personal.
Ini apa contoh Gen Z banget ya. Mainnya dari Instagram ini lihat value-nya. Itu insight baru loh coba. Jadi iya kayaknya agak agak perlu pergumulan nih kelompok ini. Banyak denger-denger aja nanti ya. Nggak apa-apa. Eh, dari kelompok kalian ada tambahan dari yang kira-kira belum ada? Soal Kristen tadi ya jadinya. Ada kategori juga. Oke. Tapi kira-kira untuk jadi kriteria itu yang kira-kira beda dengan yang lain, yang kira-kira beda dari kelompok-kelompok yang lain tadi ada kira-kira? Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak ada ya, kira-kira sama ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau lihat gitu ya, paling enggak kita bisa sepakati begitu ya. Jadi untuk kita bisa menempatkan orang gitu ya menjadi teman kita, katakan begitu, mesti ada katakan common ground yang sama gitu ya, dasar yang sama, dunia yang sama misalnya atau hal-hal yang sama. Baru nanti mulai masuk ke kategori-kategori lebih dalam gitu kan. Sampai ke kategorinya si kelompoknya Sam Theo tadi adalah tentang gimana yang udah super dalam banget kalau saya itu bisa jadi diri sendiri gitu ya, tanpa harus berpura-pura yang seperti itu. Bahkan tadi misalnya udah ditambahin dalam satu kategori bahwa kalau aku dikasih tahu begitu ya sama itu orang misalnya, ya aku nggak offended gitu, aku bisa mikir, aku juga bisa terima gitu kan. Dan itu bukankah satu hal kayak satu kondisi tertingginya misalnya ketika kita berteman dengan seseorang. Kalau kita mau artikannya sebagai satu sahabat atau apa kan itu tentang istilah gitu ya. Tapi aku bilang satu saya katakan apa ya lingkaran yang paling dalam gitu ya. Kalau di dalam titik itu aku udah bisa menjadi seperti itu gitu kan. Nah, artinya secara common gitu ya, kita punya satu common sense masing-masing tanpa harus diajarin, tanpa harus dikasih tahu tentang bagaimana kita menempatkan orang-orang tertentu di dalam lingkungan itu sebagai teman kita dalam apapun levelnya itu kita tempatkan di mana gitu. Dan semua orang saya pikir di sini paling enggak kita punya kondisi itu, kita punya kriteria itu, kita punya ketentuan itu gitu ya. Belum tentu misalnya sekarang saya tempatkan kalian dalam satu kelompok-kelompok seperti ini mengalami perbuatan bersama selama 1,5 jam terus kemudian jadi teman dekat, belum tentu gitu ya. Bisa ada juga potensial, tapi belum tentu juga gitu ya. Nah, nggak melulu kemudian langsung ditempatkan begitu bisa langsung begitu ya ketika menghabiskan waktu. Perlu kayak apa tahapan ujiannya begitu kan untuk kita misalnya menempatkan seseorang menjadi teman dekat kita dan perlu ujian karakter, ujian apa ya, ujian bukan komitmen ya, kok komitmen kayak mau pernikahan aja ya. Ujian misalnya kesetia kawanan begitu kan, kita nggak merasa dikhianati atau kita merasa dimanfaatkan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita bisa menerima atau saling menerima itu di dalam kehidupan bersama. Nah, kecenderungannya adalah bahwa itu adalah hubungan dua arah, ya kan? Bukan menjadi satu hubungan yang satu arah. Nggak bisa tiba-tiba aku tarik dia, Irwin, untuk menjadi teman dekatku begitu. Tapi dia nggak mau berontak-berontak gitu kan. Itu kan kita nggak bisa bilang seperti itu. Teman kan nggak ada yang dipaksa gitu kan ya. Mau nggak kau jadi temanku? Wah, tanya lagi. Aduh, gitu kan. Nah, berarti kan satu hal yang sama adalah hubungan dua arah. Dan itu yang kita nggak boleh lupakan gitu. Kita nggak bisa, kita hanya menganggap, ini teman dekatku, tapi di pihak lain dia nggak menganggap itu. Dan kalau kita ternyata di hadapan umum kita mengakui si A sebagai teman baik kita misalnya, kita bangga misalnya dengan dia, tapi ternyata dia nggak sesama seperti kita, gimana perasaan kita kira-kira? Bertepuk sebelah tangan, sakit ya, padahal cuma temen ya, gitu. Padahal cuma temen misalnya. Temen aja udah nyakitin gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita bisa memikirkan bahwa ini adalah hubungan dua arah gitu, nggak bisa cuma satu arah. Artinya nggak bisa cuman misalnya kita yang memanfaatkan terus sebaliknya kita yang dimanfaatkan juga gitu. Artinya mesti ada hubungan timbal balik dua arah. Nah, pertanyaan lebih dalam karena kita konteksnya adalah persekutuan Kristen gitu ya. Makanya aku tambahkan, haruskah kita hanya berteman dengan Kristen saja? Kalian tahu tadi jawabannya ya. Kalau kelompok tadi ini harus, mungkin bisa direvisi. Enggak. Diskusi lagi. Ya, enggak begitu ya. Menurut
pendapat saya, gitu. Kalian bisa bantah atau nggak setuju juga nggak apa-apa, tapi menurut pendapat saya enggak. Kirain ada alarm. Enggak. Kenapa enggaknya? Karena di dalam bagian ini kita memahami bahwa sebagai di dalam di dalam kondisi kita memiliki teman begitu ya. Alasan kenapa enggak itu adalah yang pertama karena manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah begitu. Jelas bahwa dalam Kejadian 1 siapapun manusia begitu ya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah terlepas dari dia agama apapun. Karena sama-sama manusia ciptaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah menurut dasar yang sama gitu. Bukan karena kita Kristen kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan yang bukan Kristen tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, enggak. Nah, jadi dasar ini menjadi satu dasar yang paling pertama-tama ketika kita membangun relasi pertemanan itu. Jadi terserah atau egal itu mau agama apapun gitu kan. Kita bisa begitu ya berteman dengan mereka begitu. Mau teman itu Hindu, Muslim, ateis gitu ya, semuanya itu mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan ada martabat, ada kehormatan yang juga melekat di dalam diri mereka begitu. Mereka punya harkat dan martabat itu gitu ya. Itu juga yang kira-kira menjadi dasar undang-undang dasarnya Jerman begitu kan. Yang pertama yaitu nggak ada yang tahu ya. Apa? Enggak, jadi martabat manusia itu adalah sesuatu yang melekat dan tidak dapat diganggu-gugat gitu ya. Pakai kata Würdige des Menschen atau apa gitu, aku lupa gitu ya. Pokoknya itu menjadi hukum pertama dari undang-undang dasar di Jerman ini. Dari situ mengingatkan kita bahwa dunia ini pun yang secara sekuler pun seperti itu melihat bahwa manusia ini ada harkat martabatnya gitu. Kita tahu bahkan pergerakan-pergerakan tentang hak asasi manusia misalnya, itu pun juga banyak dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen. Untuk misalnya apapun alasan mereka, apapun yang mereka perjuangkan tentang hak asasi mereka, tapi paling enggak dari pergerakan itu menunjukkan bahwa dilihatnya sama ini. Manusia punya harkat dan martabat, terlepas dari apa dasarnya dan terlepas apa yang diperjuangkannya begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat di dalam keadaan itu, maka di dalam kondisi kita ketika kita mau memiliki teman begitu ya, maka tidak harus loh teman kita hanya terbatas dari orang-orang yang Kristen saja. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa belajar dari mereka tentang apa yang baik yang mereka juga tunjukkan, yang mereka juga teladankan, yang mereka juga ajarkan di dalam kehidupan kita gitu. Dan kalau kita membatasi diri kita pada teman-teman hanya Kristen saja, maka kita justru membatasi diri kita kepada keindahan yang Allah juga tempatkan di antara orang-orang di sekitar kita. Nah, ini nanti akan membawa kepada tujuan yang lain begitu. Yang mana kita di dalam semuanya itu diciptakan secara unik dan istimewa. Ada teman-teman yang non-Kristen kita yang begitu juga lucu, kreatif, rajin, baik dan lain sebagainya. Kita juga bisa banyak belajar dan dipengaruhi hal yang positif itu di dalam kehidupan kita. Mungkin memang di dalam hal tertentu ada value-value yang berbeda secara iman dan juga keyakinan. Ini akan kita lihat di dalam bagian yang selanjutnya. Dan yang kedua, ketika kita belajar dalam hal ini, haruskah kita berteman hanya orang yang Kristen saja terkait dengan kriteria tadi? Maka enggak gitu ya. Kenapa? Yang kedua yaitu sebagai orang Kristen, sebagai seorang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi semua orang. Nah, cuman di sini kita mesti bedakan, mengasihi semua orang itu tidak berarti kita juga harus berteman kepada semua orang gitu ya. Akan capek banget kalau kita berteman sama semua orang gitu. Karena orang itu macam-macam ya begitu ya. Orang itu macam-macam gitu. Maksudnya berbeda-beda. Dan terlebih lagi kalau yang seperti tadi disampaikan oleh beberapa kelompok atau semuanya juga sepakat bahwa kita harus punya common ground atau common word yang sama, dan kalau ternyata itu enggak, ya akan sulit itu menjadi teman. Sehingga bukan kemudian membatasi di sini, tetapi gambaran yang kedua ini kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Dan pertama-tama dengan kasih itu yang kita bisa coba runut dan lihat di dalam kehidupan kita tentang bagaimana mengasihi yang disampaikan oleh Yesus sendiri, misalnya di dalam beberapa ilustrasinya. Salah satu yang terkenal adalah dari orang Samaria yang baik hati, Lukas pasal yang ke-10, tentang gambaran bagaimana orang Samaria yang secara deutlich dilihat sebagai musuh orang Yahudi gitu ya. Sementara ada yang orang celaka itu adalah orang Yahudi gitu. Ada orang sesama Yahudi dengan berbagai tingkatan, baik itu imam, baik itu sesama orang Yahudi, ketika mereka melihat
ada sesamanya yang celaka atau sesama orang Yahudi bahkan yang celaka, mereka nggak berani untuk menolong. Walaupun ini hanya ilustrasi ya, tetapi gambaran itu yang juga bisa jadi secara umum terjadi di sana. Tetapi justru yang ditunjukkan oleh orang Samaria adalah dia kemudian menolong, mengobati, membawa ke penginapan, bahkan nambahin duitnya untuk diberikan kepada pengurus penginapan, dan kalau kurang nanti kalau aku balik lagi aku tambahin. Satu ekstra mile yang ditunjukkan oleh si orang Samaria itu. Dan ketika ditanya siapa sesamamu, ya orang-orang Yahudi itu gengsi untuk jawab ya orang Samaria itu gitu. Enggak, tapi ya orang yang menolong gitu kan. Enggak mau menyebut nama Samaria itu gitu. Enggak mau mengakui mereka, tapi mengakui orang yang menolong itu tadi. Dan di situ Yesus mengakhiri bagian itu dengan menunjukkan tentang bagaimana sikap kita kepada sesama tanpa peduli harusnya apa bangsa, apa latar belakang dan sebagainya. Berangkat dari kategori yang pertama tadi bahwa mereka semua diciptakan gambar dan rupa Allah. Jadi kita tidak seharusnya membatasi pertemanan kita hanya dari orang-orang yang Kristen saja, tetapi juga kita mesti terus melihat di saat yang sama ketika kita berteman dengan orang yang nggak Kristen, ada panggilan lebih juga untuk kita mengasihi mereka. Makanya tadi saya tambahkan, ketika kita berteman sama yang non-Kristen mungkin ada perbedaan tentang pandangan iman atau hal-hal tertentu gitu ya. Tetapi sikap yang sama adalah kita mengasihi mereka. Dan ketika kita mengasihi mereka, maka akan membawa dampak yang selanjutnya, yaitu apa? Yaitu kemudian kita saat berteman dengan mereka, kita membawa kesempatan untuk membagikan Injil. Membagikan Injil ini satu kesempatan yang besar kepada mereka, orang yang dengannya kita berteman. Kenapa? Ada dorongan yang kita mengasihi gitu. Ada dorongan yang kita melihat bahwa oh kok ternyuh ya, maksudnya ini temanku yang bisa menjadi sahabatku misalnya, ternyata dia belum percaya misalnya, ternyata dia belum percaya kepada Kristus, dan masakah kita nggak melihat dia sebagai juga satu jiwa yang perlu keselamatan dalam Kristus? Apakah kita hanya puas di saat kita hanya berhenti, oh ya aku bisa befriended dengan dia, walaupun dia belum percaya, dan ya sudah, niks gitu ya. Hanya aku sharing ke dia, dia sharing ke aku, kita saling percaya, kita saling mendukung, kasih air mutigun dan lain sebagainya. Tapi kita nggak melihat dia sebagai satu pribadi yang sama, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, cuman sayangnya rusak karena dosa. Yang dia juga perlu juru selamat itu. Nah, jadi kadang prinsip ini yang sering terlewat di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, yang mana kita juga mau bahwa kesempatan kita untuk berteman dengan mereka itu juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kasih yang kita telah alami dari Kristus, dan menunjukkan bagaimana kesempatan yang sama itu juga untuk kita membagikan Injil itu. Dan ini tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita, tentang bagaimana ketika kita mau punya alasan menjaga persahabatan itu. Dan ketika kalian lihat lagi liste yang kalian punya tadi gitu ya, bisa jadi ada di antara liste itu adalah orang-orang yang belum percaya. Nah, bagaimana kalian melihat nama itu? Dan ketika hari ini kalian tuliskan lagi dan kalian ingat lagi nama-nama itu. Bisa jadi ada yang udah lama nggak kontak, bisa jadi ada yang walaupun nggak saling kontak tapi tetap tahu kita dekat dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat sama-sama bahwa saya pikir bukan suatu kebetulan ketika Tuhan menempatkan kalian menjadi salah satu teman dekat mereka gitu. Tuhan seolah kepada kita memberikan tanggung jawab yang besar itu untuk menyatakan kasihnya kepada mereka, dan untuk menyatakan Injil itu kepada mereka. Dan persahabatan menjadi satu lahan yang bagus begitu ya, untuk akhirnya kita bisa melakukan percakapan yang bisa lebih terarah kepada Kristus atau tentang Kristus kepada mereka. Dan di sini yang akhirnya kita juga mesti waspada atau berhati-hati gitu ya. Karena bisa jadi dalam konteks yang sama justru karena kita begitu dekatnya dengan mereka, malah jangan-jangan kita yang terbawa untuk itu. Kita yang terbawa. Misalnya karena teman kita yang nggak percaya, yang entah itu ateis, agnostik misalnya, kita yang kemudian jadi terbawa untuk mulai ragu dengan iman kita. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka kita nggak bisa jawab misalnya gitu kan. Kadang-kadang merasa seperti itu gitu ya. Terus kita sendiri jadi bergumul iman kita sendiri itu misalnya. Bisa jadi hal itu terjadi gitu. Entah itu kalian di sini atau orang-orang
Kristen atau percaya di luar sana. Lalu gimana kita bisa mengatasi hal yang tersebut? Maka kita mesti tetap punya komunitas orang percaya gitu yang walaupun kita nggak bisa teman deket banget dengan mereka, tapi dalam komunitas itu kita bisa belajar bersama, bisa bertumbuh bersama, ya bisa diperlengkapi bersama di dalam perjalanan dan juga pertumbuhan iman kita. Saya selalu senang bilang bahwa komunitas orang percaya, baik itu gereja atau persekutuan orang percaya itu sebagai satu workshop, ya, sebagai satu bengkel. Kita sama-sama dulunya adalah mobil-mobil yang rusak, motor-motor yang rusak, yang terus diperbaiki gitu ya, terus diperbaiki hari demi kesehari bersama-sama di workshop ini. Yang kemudian keluar dari workshop ini kita menjadi motor mobil yang layak pakai gitu ya, untuk dinikmati, dipakai oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Bukan artinya kita kemudian di-ausnutzen, enggak, gitu. Ini hanya ilustrasi gitu kan. Untuk kita pada akhirnya keluar dari workshop ini kita bisa benar-benar pulih dipakai dan bisa ngebawa orang-orang yang yang perlu diperbaiki, dan semua orang di luar Kristus sangat-sangat perlu untuk diperbaiki. Artinya mereka perlu Kristus juga di dalam hidup mereka, dan kita bisa bawa gitu. Bukan justru ketika kita keluar kita malah ikut mogok dan nggak mau untuk kemudian terus diperbaiki. Jadi jangan juga lupakan komunitas atau persekutuan orang-orang percaya di mana engkau ada gitu ya. Karena itu juga Tuhan tempatkan, walaupun mungkin perlu waktu untuk kalian bisa bertumbuh di sana atau bisa mengenal dengan begitu dekat dan bersahabat dengan orang-orang di dalam komunitas seperti ini. Tapi paling nggak kita lihat hal yang positif bahwa keberadaan mereka juga menolong untuk akhirnya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Dan harusnya itu yang terjadi gitu ya, bukan justru ketika kita datang ke persekutuan atau ke komunitas justru kita yang tersakiti, kita yang dikecewakan, atau kita yang mengalami hal-hal yang buruk sehingga kita melihat makin buruk lagi dan kita makin ikut kebawa sama teman kita yang belum percaya itu. Nah, ini kira-kira yang kita bisa lihat kenapa kita enggak sepatutnya gitu ya hanya berteman kepada yang Kristen saja gitu. Nah, kalau kemudian seperti itu, wih kok ada ini. Maka kita bisa perhatikan dalam bagian ini ada hal yang kita mau lihat sama-sama. Oh, tadi aku belum klik ini. Oh, udah ya. Udah kan? Nah, kalau tadi kriteria orang yang bisa jadi teman. Nah, sekarang kriteria orang yang enggak bisa jadi teman gitu. Oh, langsung banget ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena begini. Kalau tadi di pertanyaan pertama tadi kan kita lihat di dalam satu kerangka bahwa bagaimana kita bisa perhalatan diri kita dalam pertemanan kita di antara baik kita orang-orang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya. Nah, sekarang kira-kira kita juga akan melihat begitu ya dari diskusi sebentar nanti, ada nggak sih orang-orang yang kita nggak bisa jadikan sebagai teman? Buat kalian orang yang kayak gimana gitu? Coba. So, udah ya. Nah, sebenarnya aku tadi ada kelupaan di awal ketika misahin dua kriteria ini, yaitu kriteria yang orang yang bisa jadi teman itu tadi itu aku maksudkan dengan kalimat-kalimat yang positif maksudnya. Jadi bukan bukan ya pokoknya orang yang enggak muka dua kan, enggak itu kan negasi kan. Nah, jadi dengan jadi dengan kalimat yang positif bukan kalimat negasi gitu. Tadi maksud aku di poin yang pertama itu seperti itu. Nah, di poin yang kedua baru di dalam hal-hal yang bisa jadi yang negasi itu tadi. Bukan yang negasinya juga, tetapi memang yang doitly, misalnya orang yang muka dua. Ya, supaya jawabannya nggak jadi sama gitu. Jadi akan lebih memperkaya diskusi kita gitu. Ya. Iya, gitu. Ya, gitu. Nah, jadi sekarang gini, karena tadi beberapa juga udah sharing aja, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang di sini, khususnya di poin yang ketiga ini, kenapa aku tambahkan kriteria orang-orang yang nggak bisa jadi teman, gitu ya. Sebenarnya gini, bukan untuk kembali mengulik, ya. Maksud saya di dalam bagian ini adalah bukan kembali untuk mengulik, oh aku tuh males temenan sama orang kayak gini, misalnya kayak gitu. Tetapi hal ini sebenarnya lebih aku maksudkan adalah untuk membuat kita bisa lebih kritis
bisa lebih kritis dan kembali melihat dalam list pertemanan kalian saat ini, ada nggak kira-kira orang yang bisa jadi masuk di dalam kategori yang sebenarnya kita akan lihat. Kenapa begitu? Karena kadang begini, ketika kita udah terlanjur deket sama orang-orang tertentu, padahal misalnya kita dimanfaatkan, padahal kita mungkin tahu dia orang yang cukup munafik, tapi entah kenapa ada hal-hal yang membuat kita tetap mau deket sama dia, tetap mau bisa berteman sama dia. Kalian, maksudnya belum tentu kalian di sini, tapi mungkin kalian telah menyaksikan ada orang-orang teman kalian yang mau temenan sama orang yang jelas-jelas misalnya munafik, tapi tetap dibela aja begitu kan, duit nah misalnya. Nah, apa yang kita akan lihat seperti itu. Nah, supaya apa? Supaya kita dengan jujur juga kepada diri kita sendiri, kalau kita terjebak dalam lingkungan misalnya pertemanan yang nanti kita akan lihat itu, kita punya satu hal yang paling enggak bisa kritis dalam menilai itu, dan kita bisa mengambil satu garis yang cukup tegas di dalam kondisi ini. Nah, kenapa saya tambahkan ini? Yaitu ini yang akan kita lihat. Bahwa jelas firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk itu akan merusak hidup. Setuju? Ya setuju lah, harusnya orang itu firman Tuhan yang bilang kok begitu ya. Kenapa? 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi saya sampaikan ayat yang 33, janganlah kamu sesat. Paulus menuliskan begitu. Hal ini udah berbicara soal sesat nggak sesat loh. Paulus bilang, janganlah kamu sesat begitu kan. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Dan itu jelas menjadi satu hal yang mana kita mesti benar-benar berakten. Supaya apa yang baik udah ditanam di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, itu nggak rusak oleh pergaulan yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita akan coba lihat beberapa tanda pertemanan yang kurang baik gitu ya. Ini pertemanan yang kurang baik. Yang pertama, menurut saya begitu ya, teman yang kurang baik itu adalah dengan mereka yang hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar gitu ya, hanya yang mau baik-baikin kita. Nah, dari kondisi itu teman-teman yang melakukan itu tuh ya sejujurnya mereka ini lebih ke arah bukan teman begitu ya. Bisa jadi ke penggemar atau orang-orang yang cuma mau memanfaatkan kita begitu. Bisa jadi karena tadi kayak Grisel bilang karena duit, misalnya karena kita orang yang punya duit atau orang yang cukup royal walaupun nggak terlalu punya duit, dan itu agak nggak sinkron ya dengan gaya hidup misalnya. Nah, karena kita mungkin punya popularitas atau mungkin kita punya hal yang mungkin bisa dibanggakan begitu kalau orang bisa dekat sama kita begitu kan, sehingga akhirnya mereka hanya menjadi orang yang cuma mau ngasih tahu apa yang kita mau denger aja begitu. Hampir nggak pernah misalnya ngasih tahu salahnya kita, kurangnya kita. Kayak yang tadi misalnya disampaikan si Sam, misalnya membuat kita cuma dikasih cekokan yang positif-positif aja sehingga kita bisa merasa mau kenapa? Oh enggak. Oh. Tadi yang apa namanya, yang dikasih tahu yang buruk jadi nggak offended tadi, kan itu sebaliknya justru kan, nggak pernah ngasih tahu yang buruk tuh, ngasih tahu yang baik walaupun kita melakukan yang jelek, biasalah banyak orang yang melakukan itu juga gitu misalnya kayak gitu-gitu. Nah, hal yang seperti itu yang kemudian kita mau coba lihat begitu ya. Nah, dalam kondisi ini contoh teman yang buruk itu ya akhirnya orang yang seperti itu yang cuma mau ngasih tahu apa yang telinga kita pengen dengar gitu. Ingat nggak kisah bagaimana saat Israel itu tidak benar-benar mau mendengarkan apa yang Tuhan mau inginkan dari kehidupan mereka, khususnya di zaman kitab Hakim-Hakim. Ketika mereka melakukan kesalahan, Tuhan kasih hakim, terus mereka mau taat, kemudian hakimnya mati, mereka balik lagi untuk hanya mau melakukan apa yang mereka dengar. Nah, itu awal dasarnya gitu ya. Baru kemudian ketika mulai makin berjalan saat kepemimpinan si Saul misalnya, dan Daud sama Salomo mungkin skip karena itu juga beberapa raja yang baik, atau nanti juga ketika Israel terpecah ada kebagi sama raja-raja yang nggak baik dan sama raja-raja yang baik gitu misalnya. Nah, ada raja-raja tertentu yang kemudian yang nggak baik dan mau taat sama Tuhan, yang mana mereka bahkan mengangkat nabi yang hanya akan berbicara menurut raja yang mau dengar misalnya. Sehingga ketika berbicara tentang penghukuman, berbicara tentang pertobatan, mereka nggak mau dengar dan bahkan menghukum nabi-nabi itu. Jadi itu udah banyak terjadi di dalam Alkitab, secara jujur disebutkan itu. Dan bayangkan,
keadaan itu justru membuat mereka hidup makin jauh dari Tuhan. Dan kalau kita punya teman yang seperti ini dan hanya ngasih tahu kita dan dasarnya adalah memanfaatkan kita hanya kepingin dekat sama kita, maka kita juga mesti punya sikap kritis di dalam kondisi ini gitu. Kita melihat di dalam list Freunde kita, adakah mungkin bisa jadi orang-orang yang hidup dengan tidak konsisten, yang justru konsistennya seperti itu, jadi di tengah kekurangan kita bukan nunjukin kita kurangnya apa dan menolong kita untuk mengembangkan diri, enggak, tetapi hanya membaik-baikkan kita, hanya ngelus-ngelus kita, hanya nunjukin yang tanpa benar-benar mengoreksi dan mengkritisi. Nah, kita mesti pikir bagaimana kita menghadapi teman-teman yang seperti itu, karena itu tanda pertemanan yang kurang baik. Yang kedua yang kita bisa adalah mereka yang tentu tidak serius dengan Allah. Nah, di sini baru kita mau kategorikan nih kondisi pertemanan kita di dalam konteks pertemanan Kristen gitu ya, di dalam konteks pertemanan sesama orang percaya. Yang mana di dalam konteks ini bagaimana kemudian kita mau menjalani kehidupan di dalam pertemanan kita sebagai seorang percaya. Apakah kemudian di dalam list pertemanan kita justru membuat kita makin jauh kepada Tuhan? Bisa jadi kita punya teman-teman sesama Kristen, tetapi ternyata di dalam pertemanan kita mereka nggak terlalu serius dengan Allah, sehingga membuat kita punya pengaruh atau pembenaran untuk melakukan beberapa kompromi-kompromi di dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Kenapa? Karena oh, dia lakukan itu juga kok. Dan lebih lagi parahnya ditambah poin yang pertama, ketika itu dia bilang, oh nggak apa-apa kok, cuman gini aja gitu. Nah, misalnya seperti itu. Udah mulai membiasakan atau menormalisasi hal-hal sekuler dan juga dunia ini, yang membuat sama-sama seperti itu padahal sama-sama Kristen, sehingga justru membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita justru tidak mau serius di dalam pertumbuhan kita kepada Tuhan. Dan yang ada di dalam kondisi itu, kita bisa terbawa di dalam kondisi yang buruk di sana. Sejujurnya hal ini secara spiritual bisa bersifat toksik begitu ya, karena kita nggak punya kesempatan yang benar di dalam aplikasi hidup kita mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena justru yang terbawa adalah kita kebawa untuk tidak terlalu serius terhadap Tuhan dan juga firman-Nya. Dan dari sini mari kita lihat sama-sama. Jikalau ternyata teman itu adalah kita gitu ya, maksudnya kita yang tidak terlalu serius pada Allah, mari kita mau sungguh-sungguh juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita juga tidak menjadi orang yang menyesatkan atau membawa orang yang sedang mau rindu untuk bertumbuh kepada Tuhan, tapi justru akhirnya hidup mereka tersandung gara-gara kita. Atau sebaliknya ketika kita memiliki teman yang seperti itu, mari kita terbuka terhadap Tuhan untuk mau pertama mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan kita juga mau berani ngomong sama dia, sorry kali ini aku nggak bisa karena firman Tuhan bilang seperti ini begitu ya. Kalaupun mungkin kita dijauhi gitu ya, bisa jadi Tuhan memakai bagian itu untuk membawa dan menyelamatkan kita di dalam kondisi itu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan Paulus tuliskan di dalam surat 1 Korintus seperti itu. Dan karena itu di sana Paulus awali dengan kalimat jangan sesat gitu ya. Jangan hanya demi kepentingan teman pada akhirnya mengkompromikan kepentingan atau kebenaran firman Tuhan. Karena di situ mungkin bisa jadi aku nggak tahu, itu adalah jalan salib yang Tuhan percayakan kita tempuh ketika kita dijauhi oleh teman kita karena kita mau ikut kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai seorang Kristen jangan malu untuk berbeda di dalam cara kita bersahabat. Bukan kita bersahabat dengan cara dunia, tapi kita bersahabat dengan cara dan juga kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya di sana ketika kita terus-menerus berteman dengan mereka yang tidak terlalu serius dengan Allah, maka hal-hal tersebut bisa menjadi hal-hal yang pada akhirnya membuat kita terus bertanya akan pertumbuhan iman kita. Dan sulit bagi kita untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang. Seperti tadi di poin yang pertama banget, bagaimana Injil itu bisa dinyatakan kepada mereka yang bahkan belum percaya. Nah yang ketiga, mereka yang hidup tanpa ambisi, quote unquote, dan juga tujuan yang jelas. Bisa jadi bagi sebagian dari kalian ambisi menjadi satu hal yang negatif begitu ya. Coba siapa yang melihat ambisi sebagai satu yang negatif?
Ada? Oh nggak ada, berarti aku harus hapus ini quote unquote-nya ya. Oh. Bisa jadi bagi beberapa orang ambisi itu menjadi sesuatu yang negatif, tapi bisa jadi juga itu menjadi suatu hal di mana dia bisa menempuh jalan ninjanya begitu ya. Oh sih gitu kan, Naruto banget ini. Kenapa? Karena di dalam hal tertentu ambisi itu bisa menolong seseorang untuk mencapai hal tertentu di dalam hidup mereka gitu ya. Dan akhirnya makanya biar nggak terlalu apa namanya ambigu, saya tambahkan tujuan juga yang jelas. Sehingga dari situ kita bisa menilai di dalam kondisi pertemanan kita, kira-kira ada nggak teman kita yang saat ini gitu misalnya di dalam lingkungan pertemanan kita gitu enggak menunjukkan punya ambisi itu atau punya tujuan itu di dalam hidup mereka. Yang mereka hanya menjalani hidup ya udah gini-gini aja begitu ya. Aku sekolah ya sekolah, misalnya aku kerja ya kerja begitu ya. Aku ke gereja ya ke gereja. Kita gampang dengan begitu asik begitu ya hidup atau kita berkata kita punya teman dekat misalnya hanya gara-gara sering nonton bareng, udah ngabisin misalnya series Netflix 20 episode dalam satu malam gitu misalnya. Kita anggap, oh itu temen engkel banget gitu misalnya kan, misalnya kayak gitu. Seperti air. Padahal satu episode bisa 1 jam gitu. Kalau 20 episode satu hari kan berarti 20 jam itu dihabisin kayak gitu misalnya kan. Atau kita bisa misalnya main bareng gitu ya, Dota, League of Legends atau apapun gitu misalnya Mobile Legends dan lain sebagainya kita anggap karena kita sering mabar, kita bilang kita temen gitu misalnya, sering Discordan dan lain sebagainya, kita temen gitu ya di sana. Atau kita yang hanya menghabiskan waktu-waktu di akhir pekan dengan hal-hal yang sifatnya rekreasional gitu misalnya, dan kita anggap itu teman baikku gitu dan lain sebagainya. Tapi nggak ada di dalam setiap obrolan misalnya kita menunjukkan obrolan yang begitu sangat deep, mendalam, dan khususnya berkaitan tentang satu ambisi atau tujuan di dalam hidup seseorang gitu ya. Apa yang mengubahkan, apa yang dia mau kejar, apa yang dia mau capai, apa yang katakan menjadi plan besarnya begitu ya, rencana apa dalam hal-hal ke depan yang dia ingin lakukan begitu dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang kira-kira menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana kita memiliki teman dekat kita hari ini gitu. Apakah kita hanya hahi asik menghabiskan hal-hal yang sifatnya rekreasional itu dengan mereka atau apa ya hobi gitu ya yang hanya menyenangkan kita atau kita bisa spend time waktu bersama, tapi kita tidak isi dengan hal-hal yang begitu sangat mendalam untuk bisa saling mengasah, mengubahkan dan diubahkan dari setiap perbincangan-perbincangan itu dan bahkan seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, yang mengkritik gitu. Yang mengkritik atau yang apa tadi misalnya yang ngasih tahu salahnya gitu kan, tapi kita juga bisa mau terima dengan itu karena kita anggap benar-benar teman dekat gitu kan. Nah, bisa menjadi panutan juga misalnya kayak gitu. Nah, di dalam kondisi ini patut bagi kita untuk juga benar-benar memahami tentang bagaimana kita memiliki teman dan ini ada titik krusial menurutku ketika kita punya teman yang bisa membangun satu dengan yang lain, yang nggak nggak henti-hentinya misalnya ngajak kita yang kita tahu diri kita malas tapi teman kita mau terus ngingetin dan ngajak kita belajar. Atau dalam konteks perjalanan iman kita yang terus mengajak kita untuk datang ke persekutuan, ke komunitas pertumbuhan iman seperti hari ini, ke kelompok-kelompok PA dan lain sebagainya, untuk menghadiri kelas-kelas pembinaan dan lain sebagainya. Untuk kita juga boleh terus sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dan alangkah lebih pentingnya adalah di dalam kita memahami tadi bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka kita terus belajar bagaimana pemulihan gambar dan rupa Allah yang terus atau yang Kristus telah kerjakan dalam kehidupan kita, yang mana kita mau terus dipakai di tengah-tengah dunia ini. Dampak apa yang kita mau nyatakan di dunia ini gitu. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan tanda teman yang kurang baik adalah mereka yang hanya menginginkan perhatian kepada diri mereka sendiri dan nah ini aku pikir juga yang mesti kita kritis begitu ya. Ketika seseorang hanya mau perhatian pada dirinya sendiri, sorotan semua highlight harus kepada dirinya sendiri. Nah ini contoh teman yang buruk gitu ya karena
teman yang seperti ini punya kecenderungan, punya isu dalam dirinya, yaitu tentang kepahitan, bisa jadi tentang kecemburuan, bisa jadi begitu ya, yang mana pengennya adalah cuman mau pengen aja begitu kan, hidupnya yang penuh dengan drama itu gitu ya. Dia menjalani sinetron itu dalam hidupnya gitu kan. Tadi kayaknya kelompok ini tadi gitu ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan nyata begitu kan, misalnya seperti itu, yang mana akan sangat sulit begitu untuk bisa bisa lepas dari semuanya ini begitu ya, di mana perhatian harus kepada dia begitu kan. Semuanya itu harus mengacu kepada dirinya gitu. Dan kita menjadi seperti itu kan, seperti apa ya? Susah begitu ya untuk kita bisa memahami itu. Mungkin kalau kita lagi berpikir sehat seperti itu, tapi di luar sana bisa jadi ada orang-orang walaupun punya konteks teman yang seperti itu, tapi dia tetap mau deket sama teman seperti itu. Kenapa? Bisa jadi si pribadi itu juga punya punya pergumulan, yaitu tentang isu misalnya ada penerimaan tentang gambar diri yang kurang, ya, sehingga di dalam konteks itu seolah-olah cuma dia yang mau jadi temennya gitu. Sehingga ketika dia mulai menjauh, dia akan menjadi sangat terpukul dan sedih. Sehingga walaupun dia dalam lingkungan pertemanan yang toksik seperti itu, tapi dia tetap mau. Kenapa? Karena ada isu juga tentang hal itu gitu ya. Jadi ini juga yang kita juga perlu pahami gitu di dalam kondisi ini. Sulit jujur memang, kalau mungkin bisa jadi salah satu di antara kita berada dalam kondisi yang seperti itu. Tapi mari hari ini kita melihat secara serius dan juga kritis dan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam kondisi itu, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita berani mengambil langkah ini gitu ya. Karena pertama-tama Tuhan udah menerima engkau dan saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Dia pulihkan gambar dan rupa Allah di dalam hidupmu. Dia tempatkan jadi diri yang baru di dalam hidupmu. Jadi bukan karena engkau diterima oleh orang lain maka engkau berharga, enggak. Yesus mati buatmu, engkau berharga gitu. Engkau bukan Kinderschuhfals juga, engkau bukan produk kebetulan. Kalau mungkin engkau berangkat dari latar belakang di mana engkau tumbuh dari keluarga yang tidak menginginkanmu. Pernah suatu kali saya ketemu seorang teman, itu kayaknya pergumulannya double-double begitu ya. Kenapa? Dia, mohon maaf, hasil dari di luar nikah. Di luar nikah pun itu bukan dengan misalnya pacaran atau apa, karena diperkosa. Si ibu udah berusaha untuk menggugurkan dia, tapi nggak berhasil dan dia lahir begitu ya, dia lahir. Dia punya satu kekurangan fisik di tubuhnya begitu yang sangat auffällig banget. Dia cukup bergumul dengan itu. Keluarga seolah tidak ada yang mau menerima dia karena ya pertama nggak ada yang mirip dengan dia gitu. Terus dari keluarga yang lain putih-putih, dia agak gelap sendiri gitu kan. Ditambah lagi ada cacat fisik yang dia punya, ditambah lagi kebenaran atau fakta yang dia tahu bahwa ibunya mau menggugurkan dia begitu kan, karena dulu ibunya diperkosa. Dalam kondisi yang susah ini dia cukup bergumul gitu ya, hidupnya benar-benar hancur-hancuran begitu dengan segala konteks pertemanan yang dia punya. Dia menjadi anak yang sangat rebel sekali. Dia cerita dia nggak mau dengar siapapun, dia sangat-sangat rebel sekali, dia berani bahkan main tangan kepada orang-orang rumah. Dan di dalam kondisi itu satu kali dia diperhadapkan dengan satu titik, saya lupa genonya waktu itu apa yang men-trigger dia untuk kemudian dia bisa bertobat gitu ya. Tapi satu yang begitu sangat-sangat nggak terbayang begitu di saya adalah ketika dia berani mengambil langkah pada akhirnya setelah dia lahir baru untuk meninggalkan semua apa yang dia anggap itu dunianya selama ini. Dia hanya diterima ketika dia nakal. Kenapa? Karena orang-orang jadi perhatian kepada dia. Walaupun secara negatif ya. Neneknya, mamanya, itu jadi marahin dia, dianggap sebagai perhatian. Kenapa? Karena selama ini dengan perhatian yang biasa dia nggak dapatkan. Makanya dia jadi rebel. Nah kadang kita memahami hal yang seperti itu. Saya nggak tahu kondisi kita yang telah kita lalui seperti apa, tapi mungkin bisa jadi dalam tahap tertentu kita bisa berada terjebak dalam lingkungan yang toksik seperti itu, bisa jadi. Gitu. Kalau kita mau masuk ke dalam kasus-kasus belakangan yang cukup ramai, kasus KDRT misalnya,
kadang kita agak sulit memikirkan kenapa sih orang masih mau bertahan dengan relasi yang udah toksik seperti itu. Ini kalau mau ngomong belum menikah misalnya ya. Misalnya udah ada kan tanda-tandanya ketika misalnya masih pacaran udah kelihatan main tangan atau apa gitu ya. Ini KDRT nggak cuman cowok ke cewek ya, bisa jadi cewek ke cowok juga, yaitu dengan secara verbal juga itu bisa jadi menjadi kekerasan domestik juga begitu ya. Ketika terus direndahkan atau ketika terus dihancurkan martabatnya di dalam relasi itu kan harusnya di dalam pacaran itu kan udah diketahui ya tanda-tanda itu. Tapi pertanyaan kenapa kok masih gitu ya? Udah ada teman-teman yang ngingetin tapi kok masih aja mau terima. Kalian tahu film Story of Kill nggak? Kale. Ya, Kale nonton kan ya. Terus di series selanjutnya yaitu si ceweknya si apa? Judul filmnya yang kedua itu? Hah? Si pokoknya si Muremans lah, Aureli Muremans lah. Ya pokoknya dua cerita itu gitu ya. Indo. Ya di Netflix kalian bisa tonton itu. Itu menunjukkan gimana bentuk gambaran yang real di sekitar kita bisa terjadi yang gitu toksik banget gitu. Baik dari ceweknya ataupun cowoknya juga gitu. Si cewek tetap mau aja gitu ya ketika pacarnya udah jelas-jelas itu KDRT main pukul, masih pacaran main pukul tapi masih mau. Iya lagi. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu kadang gregetan kok mau sih gitu ya sama kayak begitu udah jelas-jelas kayak gitu. Mending sama aku aja deh gitu. Enggak gitu juga gitu kan ceritanya. Nah, tapi di dalam kondisi yang seperti itu kita bisa memahami ada isu yang di dalam perjalanan si pribadi itu yang sangat mendalam sehingga membuatnya begitu buta dan mau menerima itu gara-gara apa yang ada di dalam dirinya waktu dia masih kecil, waktu di dalam keluarga itu dia tidak dapatkan perhatian itu. Dia dapatkan contoh bahwa bapaknya itu suka main tangan kepada si ini. Jadi dia nggak mau ditinggalkan kayak mamanya ditinggalkan bapaknya. Jadi dia terima aja semuanya. Yang penting pacarnya nggak ninggalkan dia. Jadi ada satu lingkaran setan yang terjadi kalau kita nggak mau benar-benar mau serius untuk melek gitu dan terbuka di dalam kondisi ini. Dan kalau kita mungkin terjebak dalam kondisi itu tidak mudah tentu dan saya yakin itu juga tidak mudah untuk dalam waktu dekat kita bisa terima itu. Tapi mari kita melihat bahwa penerimaan engkau dan saya itu bukan karena orang lain menerimamu, tetapi karena Kristus yang sudah menerimamu, Kristus yang telah mati bagimu, Kristus yang begitu mengasihimu, menerimamu, sehingga engkau akhirnya mau belajar untuk menghargai dirimu juga, tidak dimanfaatkan dengan situasi-situasi yang mana membuatmu dimanfaatkan oleh orang lain dengan hal-hal yang begitu toksik. Nah selanjutnya yang, nggak mau? Nah, yaitu tanda pertemanan yang baik adalah mereka yang hanya melakukan sesuatu yang ikut-ikutan orang lain begitu ya. Mereka berpendapat bahwa oh banyak orang kok melakukannya. Oh semua orang kok melakukannya begitu. Nah jadi di situ pada akhirnya kita merasa bahwa apa yang mereka lakukan hanya karena orang lain banyak melakukan gitu tanpa ada pendirian tertentu, tanpa ada sikap tertentu yang tegas di dalam setiap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Dan ini yang kemudian pada akhirnya mereka yang biasanya krisis identitas di sana gitu. Dan ketika kita menghadapi yang seperti itu atau mungkin bisa jadi kita yang dalam kondisi itu, mari kita melihat bahwa sekali lagi identitas kita ada di dalam Kristus dan bukan di dalam orang-orang yang kita ikutin, orang-orang yang banyak yang melakukan hal itu di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya yang ke-6 yaitu mereka yang hidup di dalam sinisme dan juga negativity gitu aku nulisnya gitu ya. Nah, di mana di dalam mereka yang hidup secara sinisme ini itu punya jendela yang seolah negatif aja gitu ya, dilihat begitu. Apapun dilihat begitu sangat negatif begitu dan bahkan Allah sendiri dilihat juga begitu negatif di dalam hidupnya gitu. Dan ini bisa sangat real terjadi dan orang-orang yang seperti itu jujur begitu sangat melelahkan dan menguras setiap antusiasme yang kita punya gitu ketika kita menghadapi orang yang begitu sinis dan negatif di dalam kehidupan mereka yang dihasilkan hanyalah sebuah keputusasaan, sebuah burnout dan kalau itu terjadi mungkin ini saatnya untuk mempertimbangkan dan mengakhiri hubungan yang seperti itu gitu atau pertemanan yang seperti itu gitu.
Dunia yang Allah tempatkan kita berada adalah dunia yang juga Allah berkenan atasnya, walaupun sudah jatuh dalam dosa, tapi Dia izinkan atau utus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan itu juga. Dan mari kita juga melihat di dalam bagian ini dan percayalah bahwa ada teman-teman yang baik juga yang ada di sekitarmu yang hidup tidak di sana, yang justru secara positif memberikan ilmu tigung bagi kita. Nah, yang terakhir adalah mereka yang tidak mengenal pengampunan. Nah, ini mungkin bisa lebih dekat dengan yang keenam itu tadi, sinisme dan juga negativity. Kenapa? Karena mungkin bagian yang terakhir ini dari setiap daftar ini adalah mereka yang begitu sulit untuk mengampuni orang lain. Mereka terus mikir untuk gimana balas dendam buat orang-orang yang mungkin nyakitin, ngecewain dan lain sebagainya. Mereka yang terus-menerus memikirkan bagaimana mereka bisa balas dari kepahitan, dari kebencian yang ada di dalam diri mereka. Mereka akan terus memeriksa segala sesuatunya dan menghabiskan banyak waktu, energi untuk membalas apa yang orang udah buat kepada mereka. Nah, mungkin mereka baik-baik dengan kita. Tapi bayangkan suatu waktu kita yang salah langkah, misalnya kita keliru, apa yang mereka buat bisa jadi sama dengan yang dia buat kepada orang lain. Dan kita bisa sangat tersakiti dari kondisi itu. Dan karena itu, mari kita mau belajar untuk menemukan teman-teman yang bisa menjadi teladan dalam pengampunan. Sehingga kita pun kalau mungkin kita sulit dan bergumul untuk mengampuni, kita bisa belajar apa itu pengampunan. Karena pada akhirnya kalau kita tidak belajar untuk mengampuni, kita hanya menumpuk dan membangun tembok kepahitan di dalam hidup kita yang pada akhirnya kita justru makin jauh dari Injil. Karena inti Injil adalah pengampunan di dalam Kristus. Dan pengampunan itu menjadi dasar komitmen orang-orang percaya di dalam mereka mau membangun kehidupan bersama di dalam keluarga yang akan mereka bina. Komitmen akan percuma ketika tidak ada pengampunan. Nah, ini menjadi satu dasar yang baik juga ketika engkau temukan teman-teman yang engkau bisa meneladani mereka tentang pengampunan. Karena ini menjadi satu dasar untuk engkau bisa memulai di dalam relasi yang lebih khusus ketika engkau mau berumah tangga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dan juga memperhatikan hal itu dan secara serius kita juga bisa mengambil langkah-langkah kritis. Mungkin kita bisa tambahkan lista-lista yang ada, tapi dari apa yang saya sampaikan ini, apakah ada tanggapan diskusi dari teman-teman di sini? Tapi kalau kayak gitu siapa yang dong? Ya itu tadi ya. Tapi kan itu cuma karena ada mutual benefit gitu loh. Tapi kalau misalkan kan maksudnya teman yang baik juga menginginkan ada perubahan dari orang lain. Gitu. Kalau misalkan ke orang seperti itu kita kategorikan, oke, ini pertemanannya kurang baik, jadi kita harus keluar dari pertemanan. Jadi kalau kayak gitu, nggak sampai selamanya dia akan terus kayak gitu dong kalau nggak ada yang tahu. Oke. Siapa akan memberitahu dan menemani dia dalam proses perubahannya gitu. Misalkan itu dikategorikan ke pertemanan gitu. Ya, maksud aku menyampaikan kategori ini adalah untuk kita bersikap kritis, bukan terus kemudian kita secara tiba-tiba meng-cut itu. Oh, dari lista ini aku punya teman yang kayak gini, aku cut begitu ya. Tentu nggak semudah itu, ya kan? Nah, dari ini semua begitu kan, kita sikap kritis apa yang kita bisa lihat begitu ya? Kita mau benar-benar nggak secara buta gitu ya di dalam konteks pertemanan kita saat ini misalnya kita melihat kepada konteks itu juga kepada diri kita sendiri, malah jangan-jangan aku menjadi orang yang di antara krisis ini begitu. Nah, sikap kritis itu juga akan menolong kita di dalam kita melihat ulang pertemanan kita. Bukan untuk serta-merta langsung cut dan kita cari yang baru lagi dan bagaimana, enggak begitu. Tentu di dalam prinsip yang sama seperti yang tadi kamu sampaikan, lalu siapa dong yang akan menolong mereka? Nah, itu juga menjadi satu modal yang baik begitu. Karena kita juga mengasihi mereka kalau memang itu terjadi dalam hidup teman kita itu gitu. Iya kan? Nah, berarti dengan kesimpulan itu kita juga mesti siap untuk terus drain atau dikuras.
untuk karena kita udah dengar suaraku sendiri, ternyata suaraku kayak gitu ya. Itu yang kalian dengar selama ini ya. Oh no. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita terus berada di dalam kondisi itu, gitu kan? Yang kita patut pikir juga ada diri kita sendiri. Di mana kita juga bisa menemukan sumber energi atau kekuatan untuk menjalani. Dan saya pikir perhatian yang ketika kamu sebutkan ini menjadi hal yang baik juga gitu. Jadi orang-orang yang ada yang masuk tapi Yang kita mesti kritis atau bilang, betul. Kalau ternyata dari list ini misalnya ya, ada orang-orang yang mungkin tetap bisa masuk seperti pertanyaanku tadi sebelumnya, kriteria untuk kalian bisa berteman dengan mereka, go for it gitu. Tapi ya juga mesti siap dengan risiko itu. Jadi maksudku jangan sampai pada akhirnya ketika kita mengambil langkah itu, kita tidak siap dengan risiko itu, dan justru kita terbawa menjadi seperti mereka. Nah, jadi maksudku kritis adalah untuk kita tidak terus merasa diri kuat gitu. Dalam arti aku mau kok gitu, atau bisa kok juga misalnya dipakai untuk ngasih tahu dia atau menolong dia gitu ya. Tetapi sedalam apa yang akan aku habiskan dengan dia? ya Gampang itu kita dalam dalam kampus ini ya. Dalam menjual value pertemanan kita misalnya. Nah, dari sikap kritis itu sedikit pertanyaan, gimana kita bisa tetap temukan energi atau kekuatan untuk dukungan, bisa jadi dari teman yang lain atau bahkan bisa jadi dari komunitas di mana kita berada saat ini. Makanya tadi aku juga sampaikan bahwa ketika kita gali diri di dalam teman Tuhan, kita juga punya bekal dan kita terus memaintain, punya bekal kita bisa plege pertemanan kita dengan orang yang belum percaya itu, bagaimana Injil juga berkesempatan untuk disampaikan kepada kita. Dan karena itu kita juga perlu komunitas orang percaya yang malah bisa jadi kita bertumbuh bersama. Dan Oh, nyuci piring.
yang anonim itu ya, yang anonim supaya semua juga bisa lebih aman. Di sini juga terjadi kayak gitu ya. Gitu. Bisa dikerjakan sekarang, bisa dibikin sekarang nih dan ada judul, gitu ya. Jadi kalian coba mulai pikirkan dari skala 1 sampai 10 lah. Ya 10 itu tingkat kepuasan paling maksimal. Oh, makanan dari pas komunikasi. Tapi aspeknya banyak. Makanya saya pikir Nah, kalau tadi saya sampaikan aspeknya banyak, memang betul banyak. Tapi dari semua aspek ini yang kalian harapkan atau apa, kira-kira skala kalian itu gimana? Kasih alasan boleh. Panitia juga jadi lebih. Ya apa ya? Karena ini kan di common ground yang sama. Kita tentang semua. Nah, jadi ini bisa nanti dikerjakan. Jadi paling enggak ini berapa orang yang semuanya 22 ya. Nah, di luar aku berarti 21. Tadi timurnya belum daftar. Oh iya. Dari 22. Anggap aja ada 22 ya. Nah, anggap aja 22. Jadi jadi sungguh-sungguh Dimas itu udah. Jadi sungguh-sungguh diharapkan ya ada 21 jawaban yang masuk ke panitia. Panitia kalian isi juga gitu. Biar benar-benar ada 21 jawaban kan dari orang-orang yang hadir ini bisa memberi gambaran ke panitia pelaksana supaya juga menolong kita kita mau menjadi teknik komunitas dan kira-kira ini yang bisa menjadi gambaran gimana komunitas ini dapat menunjukkan dan juga indikator yang lain. Kita tahu mungkin ada yang merasa misalnya nggak kasih rating 10 gitu, kasih rating 9 karena belum merasa pertumbuhan yang sangat gitu aja. Nah misalnya seperti itu dan sebagainya. Atau aku merasa bahwa di luar sana masih ada loh yang misalnya aku tahu bisa diajar potensi diajar tapi kok belum bisa. Nah, ini yang kita juga akan berikan bersama tentang tadi rating soal rating ini ya. Untuk akhirnya bukan hanya melulu soal bagaimana kita mau memilih teman, tetapi bagaimana di luar pertemanan itu pun kita juga ada tempat atau wadah. Kita punya satu konteks di mana kita bisa mungkin berbagi beban yang groundnya sama pergumulan kita. Bagaimana kita bertemu dengan aktivitas dan kita, bagaimana kita menghadapi misalnya seperti yang tadi saya sempat sampaikan sebagai inspirasi. Kalau aku mau bikin pertemanan, jadi kasihan dia dong, dia ngasih tahu dia dan sebagainya. Nah itu juga bagaimana apakah kita yang kemudian terbeban mengambil tanggung jawab itu ya, seolah kita punya second syndrome. Nah, bisa jadi saat ini kan nggak lihat itu, tapi dari perbincangan dengan yang lain, misalnya atau ternyata aku orangnya itu apa ya, people pleasure banget, misalnya harus menghindari atau memutus orang-orang itu misalnya. Dan itu kan bisa, dan itu kan kadang kita bisa temukan dari konteks yang lebih netral dari kondisi itu dan khususnya orang-orang yang punya pemikiran yang sama dalam perjalanan kita. Nah, karena itu teman-teman, ini yang aku juga mau tambahkan buat teman-teman. Gimana komunitas kita itu dapat menjadi komunitas yang saling menumbuhkan dan juga menjangkau yang lain. Yang pertama adalah kita udah mulai buat kita bersyukur di sini. Tidak bisa ini. Aku juga tetap bisa jadi diri apa adanya. Ada memang. Nah, gimana itu fellowship sebagai jembatan
Kenapa? Karena kadang tanpa ada jembatan aktivitas atau untuk bagaimana kita bisa bikin itu sulit untuk orang bisa join, bisa bergabung bersama-sama. Itu kita bisa memberikan sesuatu yang fun, yang menyenangkan, gitu ya. Karena kita bisa mulai dari situ juga kayak minggu lalu atau bulan lalu yang kalian kayak tim bersama itu. Kayak king. Kayak raja. Kemarin misalnya Wonder, walaupun nggak semua hobinya Wonder, gitu kan. Misalnya kalau misalnya hal yang lain yang bisa dilakukan dalam konteks kegiatan bersama, mencari misalnya satu simbol-simbol yang kalian bisa manfaatkan secara umum untuk terbentuk misalnya pertemanan atau bahkan harap-harap persahabatan yang solid gitu ya di dalam perjalanan kalian. Memang ini membutuhkan suatu action gitu dan nggak mudah gitu. Tapi kita bisa coba bersyukur, kita mesti patut berterima kasih gitu ya buat teman-teman yang mau sibuk tentang hal ini. Glenn, Irwin, Yayan yang sudah sama-sama mikirin, dan di sini juga yang kita nggak cuma melempar tanggung jawab itu pada mereka. Alangkah lebih baik kalau kita juga sama-sama berbagian di sana mendukung mereka yang mau ambil bagian ini pada lepas tangan. Udahlah tugas mereka tuh udahlah ikut aja, no gitu ya. Ini bagian dari komunitas kita juga, ini juga bagian dari kami. Untuk kita mendukung apa yang misalnya dari panitia sudah dipikirkan. Nah, yang kedua, misalnya di Oktober nanti, besok ya kalian yang mau bilang itu. Oh iya, September, ya. Ini sedikit preview untuk 14 September. Siap-siap kalian spoiler gitu ya. Kan makin jauh makin baik diumumkan ya. Kalau acara yang fakta. Nah, itu beri kesempatan misalnya untuk juga bawa teman yang belum kalau kita mau bilang aja kok. Belum tentu semua orang punya minat yang sama dalam terus kemudian misalnya kita juga mau buat pengunjung itu gitu ya, merasa jadi bagian keluarga. Kita anggap itu pengunjung kalau misalnya masih baru pengunjung datang, merasa jadi bagian bersama, masih merasa jadi outsider kita misalnya. Ini mari kita buat para pengunjung itu juga merasa jadi bagian dari keluarga, ya. Sehingga dalam kurun waktu itu pesan pertama itu yang penting gitu ya dalam setiap konteks gitu ya. Pesan pertama itu penting. Jadi mari kita mau kasih pesan pertama itu baik ya bagi mereka. Biarlah itu bukan jadi satu hal yang mengintimidasi mereka sehingga mereka malas datang. Apa tadi kita mau jadi gatekeeper yang baik, kita punya yang baik kan mereka, servis mereka bisa ya. Nah, tentu hal itu nggak cuma tugasnya 3 panitia ini saja, tapi tugas kita begitu ya. Jadi kita mau sama-sama itu kan kita dalam action ini supaya teman-teman yang lain yang mungkin baru datang juga bisa kita embrace untuk kita bisa ajak mereka menjadi bagian dari community. Dan yang terakhir yang penting juga adalah kita perkuat persahabatan ini dengan memecahnya di kelompok kecil. Ini udah next step-nya begitu gitu ya. Kalau kita udah makin lama, makin solid gitu ya, kita kalau untuk maintain saya sebesar ini misalnya katakan bisa sulit karena ini kelompok hobi, kelompok simpul-simpulan sudah mulai berbeda-beda. Dan kita di antara kita mungkin ada ketemu simpul-simpul yang lebih sempit gitu ya. It's okay gitu ya. Tidak apa, jalani itu gitu. Karena memang demikian naturnya kita manusia gitu kan. Nah, sehingga jangan terlalu misalnya merasa jadi ancaman kita mungkin terbentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih solid, enggak. Tapi mari kita mau dukung itu juga. Selama solidnya itu adalah di dalam tangan frame dengan melakukan dan kita yang mau dukung itu dengan merasa terancam dari semua itu. Dan justru usaha untuk saya memecah dalam kelompok-kelompok yang kecil juga membuat misalnya ruang-ruang seperti mereka merasakan dari situ jadi lebih kecil. Ya. Kita hari ini dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil mungkin
gagalnya saya untuk kelompok hari ini nggak ada ceweknya. Ada, saya ampuni. Ya, saya ampuni. Karena aku udah dikasih pengaruh aku. Jadi apa namanya, yaitu justru kalian ini nggak ada maksudnya kelompok yang kecil ini kan bisa lebih gampang untuk share kita keramainya seperti itu. Terus terakhir ya, itu kita terus bisa untuk menciptakan keterlibatan semua orang. Lagi tubuh Kristus itu adalah bagian yang membentuk semua tanpa bilang sakit, tanpa disela misalnya nggak akan ada politik. Kesalahan bagian dari yang sempurna ini. Jadi mungkin bisa jadi kita sedang terus belajar. Kita terus berusaha. Jadi masing-masing dari kita, ayo temukan apa yang kita tempatkan, ada misalnya apa yang kita titipkan kita karunia rohani apa yang kita percayakan ada di dalam diri kita hari ini, untuk kita bisa pakai di dalam peribadatan kita, buat kita membangun community, membangun dalam keterbatasan kita sebagaimanapun kondisi kita saat ini. Balik lagi ke konteks teman saya yang tadi saya ceritakan di pertama tadi, yang dia korban mau dibunuh tapi tidak hasil, dia masih terkhawatir dan yang sangat terakhir dalam fotografinya, dia kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan itu sebenarnya itu jangan sampai hari ini dia jujur, walaupun dia udah berjujur mandi dan dan secara otomatis tegangan yang ada di masalah itu hilang. Ketika dia khususnya masuk dalam kesan itu, selalu ada perasaan kehidupan yang begitu kencang, getaran hati yang begitu. Apakah komunitas yang baru ini, yaitu ketika dia masuk ke saat waktu itu, sesuatu apakah komunitas ini, kalau dia terbuka, kalau dia terbuka bahwa dia hasil maaf dari perbuatan, kalau dia terbuka atau orang lain, atau kalau nanti ketika dia masuk mereka yang itu juga bisa kebenaran kita, atau dari ada gereja yang mau belajar, atau bahkan ketika dia mulai merasa dengan orang dan semuanya itu soal tentang harus jauh dengan hidupnya dan dia sampaikan dia mempercaya pada apa tapi yang begitu pegangan dia itu seperti yang tahu sekarang masih 29 yang minggu lalu kita bulan lalu kita juga belajar tentang waktu dan cerita dari mana bagaimana apa namanya laut menuju ke sekarang ketika kita jadinya dahsyat ajak apa yang kau berikan jiwanya dia mau percaya walaupun tidak semua percaya kepada pimpinan hari ini seorang yang sudah menikah dengan satu dan bukan bagaimana yang mungkin dari kita pergumulan nggak selalu sama jadi data tapi nanti kita melihat yang salah selama kita mau jadi kalau kita mau belajar ini khususnya kita bisa mulai dari komunitas kita yang mana komunitas yang kita ada hari ini apabila berkarena kebetulan kita ada di yang bisa di kampus kita ada di podcast ini ada hari ini kita juga mau belajar terlibat apa kita bisa dipakai tanpa harus menunggu panitia untuk nanya satu ini kita mikir oh itu bisa loh dengan 70 dan kirim selama oke mungkin saya pernah cerita di Hamburg gitu ya ada satu ibu-ibu yang dia
mengatakan dia nggak bisa apa, dia nggak bisa tidur hujan di depan, cari bukti yang lain itu bisa. Dia nggak bisa ikut main dalam hal yang lain-lain, saya yang nampak di depan. Tapi dia bilang, tapi itu saya bisa masak walaupun biasa dia bilang biasa juga, jangan percaya dia. Dia masaknya itu enak. Satu yang dia bilang, tadi saya bilang, kalau gereja jemaat perlu untuk konsumsi dan itu bisa diselesaikan dan sejak saat itu dia menjadi salah satu orang yang sangat dia bilang tempatnya dipakai buat masak, tenaganya dipakai buat masak, walaupun dia kerja full sementara listriknya dipakai buat masak, dapurnya dipakai buat masak, bahan makanan dia dipakai buat masak. Ataupun bahkan ketika gereja punya acara dia harus masak nasi yang banyak, dia menjadi salah satu penanggung jawab masak nasi tanpa harus ada yang tahu, tanpa harus ada yang dibuatkan, dia langsung ambil. Jadi kalau ini dalam segala apapun kita bisa terlibat dalam hal apapun, lalu mana kemauan dan juga keinginan kita. Dan di situ kita bisa sama-sama untuk mengambil komitmen membangun saudara-saudara di sekitar kita ini. Oke, selesai. Jadi cukup dalam juga seperti biasanya buat teman-teman yang mungkin baru jarang-jarang datang, yang jarang-jarang semalam ini saya mohon maaf juga kalau kita begitu time begitu lama dan aku mungkin bisa yang sangat-sangat besar dan ya saya selalu usahakan dalam next pertemuannya juga untuk kita bisa selesai. Thank you untuk waktunya hari ini dan nanti ya bisa kalian juga pikirkan menunjuk di tiket, juga kalian bisa sama-sama rujukan dan bahas. Thank you. Mari kita tutup dalam doa.